Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 35 Menaklukkan Sudirman. Raja Elang menoleh untuk melihat pemuda yang memegang Zhao Aqiang dan berkata, "Sudirman, pergi dan potong dia." Sudirman sangat patuh dan langsung melemparkan Zhao Aqiang ke tanah. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Zhao Aqiang. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan berkata kepada Henry, "Nama saya Sudirman. Raja Elang meminta saya untuk melakukannya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya telah berlatih dengan baik. Ini adalah qigong yang keras, kebal, maka Anda harus berhati-hati." Ketika Sudirman berbicara, suaranya nyaring dan penuh kebenaran, yang sangat berbeda dari 5 pemuda dan Raja Elang. Apalagi saat ia berinisiatif memperkenalkan ciri-ciri kungfunya dan membiarkan dirinya memperhatikannya, Henry merasa sangat terkejut dan memiliki kesan yang baik terhadap Sudirman. "Sudirman, apakah namanya sama dengan pahlawan Sudirman?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Ya, kata-katanya sama," kata Sudirman, mengambil 3 langkah ke depan, siap untuk mengambil tindakan. Raja Elang di sebelahnya telah mengawasi segala sesuatu di lapang. Sudirman adalah adik laki-laki yang baru dia terima hari ini. Orang ini sangat pandai kungfu dan bisa makan, sehingga banyak orang meremehkannya. Raja Elang menemukan kelebihannya dan merekrutnya tepat waktu, bersiap untuk memanfaatkannya dengan baik pada waktunya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba menerima telepon dari pimpinan perusahaan, meminta untuk berurusan dengan Zhao Aqiang untuk melampiaskan amarahnya pada Wang Huaiyi. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Henry, dia meminta untuk membereskan masalah ini bersama-sama, melampiaskan kemarahannya pada Tuan Bai dari Bayu. Fang Guoqing, yang meminta bantuan, mendengar bahwa Raja Elang dikirim untuk menangani Zhao Aqiang dan Henry pada saat yang sama. Dia sangat senang dan membayar harga 2 kali lipat, dan kedua pihak berhasil menyelesaikan kesepakatan. Raja Elang mengirim Sudirman untuk mengalahkan Henry. Di satu sisi, dia ingin menguji kualitas Sudirman, dan di sisi lain, dia ingin menguji seberapa tinggi nilai kekuatan Henry memukuli Bayu sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Hal ini membuatnya sangat berhati-hati terhadap Henry. Ketika Sudirman muncul, dia mengumumkan nama dan karakteristik seni bela dirinya. Dia hampir memarahi Raja Elang dengan marah. Bodoh, tapi melihat dia melangkah maju dan bersiap mengambil tindakan setelah dia selesai berbicara, dia menahan amarahnya. Henry memandang Sudirman, yang sedang berjalan, dengan senyuman di wajahnya. Dia adalah orang yang nyata, tapi sayang sekali dia bersama orang yang salah. Sudirman tidak memperhatikan apa yang dipikirkan Henry. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul wajah Henry. Gaya bertarungnya terkesan sederhana dan kasar, namun ditambah dengan tubuhnya yang kebal, sangat cocok dan seharusnya mampu membunuh kebanyakan orang dalam sekejap. Namun, Henry tidak seperti kebanyakan orang. Ketika dia melihat tinju Sudirman datang, dia juga mengepalkan tangan kanannya dan menyerang Sudirman. Terdengar suara "bang", dan Sudirman mundur 3 langkah. Dia melihat ke bawah ke tinjunya dan melihat 5 titik putih, tapi tidak ada tanda lainnya. Melihat Henry di seberangnya,
Dia kokoh seperti gunung dan ekspresinya sama seperti sebelumnya, yang sangat mengejutkannya. Henry berdiri kokoh di tempat, dengan senyuman masih di wajahnya, dan dia benar-benar merasakan cinta untuk Sudirman di dalam hatinya. Meskipun dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya sekarang, dia hanya mampu mundur 3 langkah, menunjukkan bahwa kungfu Sudirman setidaknya telah mencapai tingkat ke-6 dari seorang prajurit. Kungfumu sangat kuat. Ayo pukul dia lagi. Setelah Sudirman selesai berbicara, dia siap menyerang ke depan lagi. Tunggu. Tepat ketika Sudirman hendak mengambil tindakan, Henry menghentikannya. Sudirman di depannya sangat mirip dengan Sudirman dari 3 kerajaan. Berpikir bahwa dia mengambil inisiatif untuk menceritakan karakteristik seni bela dirinya sebelum mengambil tindakan, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur, dan Henry merasakan kecintaan pada bakat di dalam hatinya. Sudirman, yang telah mengumpulkan kekuatannya, tercengang saat mendengar suara berhenti. Dia memandang Henry dan bertanya dengan suara kasar, "Ada apa? Anda pandai seni bela diri, dan Anda bergaul dengan orang-orang ini dan terlibat dalam aktivitas ilegal penculikan orang. Apakah ini tujuan pelatihan seni bela diri Anda?" Henry ingin terus melihat karakter Sudirman. Ketika Sudirman dimarahi oleh Henry, wajahnya memerah dan dia merasa sedikit malu. Dia datang ke kota Bandung dari desa Siahe untuk bekerja. Selain kekuatannya yang kasar, dia tidak memiliki keterampilan, jadi dia harus bekerja sebagai penjaga keamanan. Saya ditemukan oleh Raja Elang hari ini dan dapat digunakan kembali. Saya berterima kasih kepada Raja Elang. Namun, metode penculikan Zhao Aqiang oleh Raja Elang membuatnya sangat tidak bahagia dan berkonflik. Meskipun ekspresi Sudirman hanya berubah sesaat, Henry masih menangkapnya, dan dia menjadi lebih bertekad untuk menaklukkannya. "Bagaimana kalau kita bertaruh?" kata Henry sambil tersenyum. "Taruhan apa?" Sudirman bingung dengan saran Henry. "Jika kamu kalah, kamu akan mengenaliku sebagai bos. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan," kata Henry sambil tersenyum. Raja Elang telah mengamati konfrontasi di lapangan. Ketika dia melihat pertukaran tinju antara keduanya, dia terkejut dan diam-diam mengepalkan tinjunya, bersyukur bahwa dia telah menemukan harta karun. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Henry selanjutnya, dia mulai merasa tidak puas. Ketika dia mendengar isi taruhannya, jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat berkata, "Sudirman, jangan dengarkan omong kosongnya, apalagi membuat A bertaruh dengannya. Pisahkan saja dia." Jika Raja Elang tidak mengatakan tidak apa-apa, dia akan menghentikannya dengan berbicara, yang akan membuat Sudirman tidak nyaman. Bertemu dengan Henry, seorang pria kuat, merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi Sudirman, yang telah terobsesi dengan seni bela diri sejak kecil, dan ingin memamerkan keahliannya dan bersaing dengannya. Dalam hati, saya mengagumi cinta dan kebenaran Henry terlepas dari keselamatan pribadinya untuk menyelamatkan Zhao Aqiang. Sebagai perbandingan, tindakan Raja Elang dan yang lainnya jauh lebih tercela. Oke, saya setuju. Jika Anda mengalahkan saya secara terbuka, saya akan mengenali Anda sebagai bosnya. Setelah mengatakan ini, Sudirman sama sekali tidak melihat ke arah Raja Elang. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bergaul dengan Raja Elang.
Menggunakan seluruh kekuatannya, banyak batu bata persegi di telapak kakinya pecah berkeping-keping, tubuhnya terbang ke udara, dan tinjunya langsung mengenai tubuh Henry. Ketika kelima pemuda di sebelah mereka melihat pemandangan ini, kaki mereka sangat ketakutan hingga kakinya melemah. Jika mengenai mereka, diperkirakan akan ada 2 lubang besar berdarah di tubuh orang tersebut. Henry perlahan mengangkat kepalanya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meninju lagi. Bang-bang, dengan 2 suara keras, tubuh Sudirman melayang 2 kali di udara, mendarat, dan duduk di tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan senyuman Henry yang tidak berubah terlihat di mata Sudirman, seolah itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Kali ini, dia bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Henry tidak bergerak sama sekali. Yang paling tidak bisa dia percayai adalah kekuatan tinju Henry mengandung kekuatan internal yang menembus ke dalam tubuhnya. Tapi dia jelas bermaksud untuk mengendalikannya. Jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Melihat Henry, saya bahkan lebih terkejut lagi. Henry kali ini yakin bahwa keterampilan Sudirman telah mencapai tingkat ke-8 seorang pejuang. Jarang sekali bisa mencapai level seperti itu pada usia lebih dari 20 tahun, dan saya bahkan lebih menyukainya. Raja Elang di sebelahnya melihat Sudirman sedang bermeditasi di tanah. Penghinaan Sudirman atas kata-katanya barusan membuatnya marah. Sekarang dia berharap Henry akan merindukan Sudirman dan memukulinya sampai mati. Aku, Sudirman, mengaku kalah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bosku, dan hidupku akan menjadi milikmu. Sudirman benar-benar laki-laki. Dia menepati janjinya, mengaku kalah saat kalah, dan tidak main-main sekitar. Bab 36 Raja Elang berguling. Henry menghampiri dan secara pribadi menarik Sudirman ke atas, menepuk pundaknya, dan mengangguk puas. Kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan Sudirman juga sangat bersemangat. Ketika Henry menoleh dan menatap Raja Elang, senyuman di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Sudirman bersikap toleran hanya karena dia menghargainya. Adapun Raja Elang, jika dia berani memukul Zhao Aqiang, teman yang baru dia temui ini, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Matanya tertuju pada Raja Elang, yang menatap Sudirman dengan marah. Tiba-tiba, rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Menatap tatapan Henry, dia mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Serangan antara Henry dan Sudirman barusan sangat mengejutkannya. Dia sendiri tidak yakin bisa menangkap pukulan Sudirman, tidak hanya menangkapnya, tetapi juga memukul Sudirman setelah duduk bermeditasi. Berdasarkan ini saja, dia tidak lagi sebaik Henry. Namun sebagai Raja Elang, ia memiliki martabatnya sendiri, apalagi ilmu bela dirinya memiliki ciri khas tersendiri, dan ia sama sekali tidak bisa mundur. Katakan padaku siapa yang memintamu untuk datang. Kamu tidak boleh merepotkan Zhao Aqiang lagi di masa depan. Berlututlah dan bersujud 3 kali, dan kamu dapat melarikan diri tanpa cedera. Suara dingin Henry terdengar, membawa Raja Elang kembali ke dunia nyata dari meditasinya. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah menurutmu mengalahkan Sudirman akan membuatmu tak terkalahkan? Kata Raja Elang dengan ekspresi marah. 5 pemuda di sebelah mereka yang juga tenggelam dalam keterkejutan tadi juga terbangun. Ketika mereka melihat Henry menantang Raja Elang,
mereka secara bersamaan mengeluarkan suara potong. Cahaya dingin melintas di mata Henry, dan dia melambai kepada Raja Elang, lalu mengangkat ibu jari kanannya, menunjuk ke atas terlebih dahulu, lalu ke bawah, dengan penuh rasa jijik. Raja Elang belum pernah diejek seperti ini sebelumnya, dan amarahnya langsung tersulut. Dia mengangkat kaki kirinya dan meletakkan kaki kanannya di tanah. Dia merentangkan tangannya dan membentuk kait dengan jari telunjuknya, seperti elang yang melebarkan sayapnya, dan aura pembunuh yang kuat menyebar. Raja Elang akan menggunakan teknik cakar elang. Henry akan segera terkoyak. Keterampilan cakar elang Raja Elang tidak ada bandingannya di dunia. 5 pemuda berdiri di samping, bertepuk tangan dan berteriak. Raja Elang semakin merasakan kegembiraan di hatinya, dan rasa pasti akan kemenangan muncul di hatinya. Henry masih memiliki ekspresi tidak bergerak, meliriknya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Raja Elang sangat marah dengan tindakan Henry. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, seperti seekor elang yang melesat langsung ke tanah. Dia mencengkeram tenggorokan Henry dengan tangan kirinya dan meraih mata Henry dengan tangan kanannya. Wow, gerakan Raja Elang cepat sekali. Aku bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. 5 pemuda berteriak kaget dari belakang. Retak, terdengar 2 suara. Disusul teriakan, "Ah!" Tepat ketika kelima pemuda itu hendak bertepuk tangan dan bersorak, mereka tiba-tiba melihat tubuh Raja Elang terlempar dengan keras ke tanah di depan mereka, menimbulkan awan debu. Tangannya terkulai lemas, dan ke-10 jarinya seluruhnya putus. Henry berdiri di sana, tinjunya perlahan ditarik. Meskipun keterampilan cakar elang Raja Elang sangat bagus, namun tidak ada gunanya disebutkan di depan teknik tinju 1000 Guik Siang Henry, terutama untuk orang seperti dia yang telah membuka 8 meridian luar biasa dan dapat mengubah ki menjadi kepalan tangan diabaikan. Kelima pemuda itu ketakutan pada awalnya. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan berlari, Raja Elang sudah berdiri perlahan di atas pelukannya. Matanya dipenuhi kebencian dan bahkan lebih banyak ketakutan. "Raja Elang, kamu baik-baik saja?" 5 pemuda berkerumun, tidak tahu harus bertanya apa. Mereka mengatakan sesuatu yang hampir membuat Raja Elang menangis. "Ayo pergi." Setelah Raja Elang mengatakan ini, dia berbalik dan memimpin untuk pergi. "Berhenti!" Henry berteriak keras. "Kamu? Apa yang kamu inginkan?" Meskipun Raja Elang sangat marah, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia merasa takut. "Aku baru saja memberimu kesempatan." Ekspresi Henry tetap seperti biasa, tetapi tubuhnya memancarkan keagungan yang kuat. "Henry, saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Perusahaan keamanan King Yun kami bukanlah seseorang yang dapat dimanipulasi. Berhati-hatilah untuk tidak mengetahui bagaimana Anda mati." Meskipun Raja Elang kesakitan dan berkeringat, dia menahan diri teriakannya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi, dan kamu tidak perlu peduli dengan hidup atau kematiku." Wajah Henry tetap tidak berubah, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Mendengus, Raja Elang mendengus dingin, mengetahui bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa menjawab pertanyaan Henry. "Balas dendam terhadap Zhao Aqiang dan Anda ini dibayar oleh Wang Guoqing. Saya hanya bisa memberitahu Anda ini.
mengenai apakah saya akan terus membalas dendam terhadap Zhao Aqiang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Saya hanya bisa berjanji bahwa saya tidak akan mengambil balas dendam lagi. Zhao Aqiang, Raja Elang berdiri di tempat yang sama. Tetapi momentumnya hilang. Kelima pemuda di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka mulai mundur secara bertahap, seluruh tubuh mereka gemetar. Kembalilah dan beritahu orang-orang dari perusahaan keamanan King Yun untuk tidak membuat masalah denganku di masa depan. Jika tidak, aku tidak akan keberatan mengalahkanmu satu persatu sampai aku mengalahkanmu. Aura yang dipancarkan oleh Henry membuat pria itu di tengah-tengah. Saya langsung merasa kedinginan. Bersujud padaku 3 kali dan keluar. Henry berhenti sejenak dan berkata lagi. Kamu harus penyanyang dan penyanyang. Seperti kata mereka. Kamu harus membiarkan semuanya terbuka agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Wajah Raja Elang memerah dan suaranya sangat sedih. Raja Elang adalah salah satu dari 4 raja perusahaan keamanan King Yun dan pilar perusahaan keamanan King Yun. Jika dia pergi hari ini, reputasi perusahaan keamanan King Yun tidak hanya akan hilang di masa depan, tetapi dia sendiri tidak akan dapat mempertahankan reputasinya. Berdiri di depan adik laki-lakinya. Henry tidak berkata apa-apa, hanya mendengus dingin. Suara plop terdengar satu demi satu, dan kelima pemuda itu sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan menatap Raja Elang dengan penuh semangat, memintanya untuk segera berlutut. Raja Elang ingin memelototi Henry, tetapi ketika mereka saling memandang, Henry segera kemarahan di matanya begitu menakutkan sehingga dia kehilangan momentum dan berlutut. Dong dong dong, serangkaian suara kepala terbentur ke tanah terdengar. Raja Elang memimpin dan berdiri, hendak pergi. Berhenti, kataku keluar dari sini. Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Suara Henry tiba-tiba mencapai telinga 6 orang yang setengah berbalik, dan mereka membeku di tempat, seolah-olah sedang disadap. Kamu? Raja Elang hendak berbicara ketika Henry menggerakkan tangannya, dan batu seukuran kepalan tangan di depan Raja Elang langsung berubah menjadi bubuk. Raja Elang begitu ketakutan hingga hatinya bergetar. Kelima pemuda itu sudah tergeletak di tanah dan mulai berguling. Melihat bahwa dia tidak dapat mengubahnya, Raja Elang tidak punya pilihan selain berbaring dan berguling menuruni lereng bukit. Namun, sulit dan melelahkan untuk mendaki lereng bukit, namun sangat cepat dan mudah untuk menuruninya. Suara ratapan ke-6 orang itu segera bergema di gunung tersebut. Sudut mulut Henry sedikit terangkat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ekspresi Sudirman menjadi rumit, dia mulai merasa sedikit tak tertahankan dan bahkan khawatir dengan cedera Raja Elang. Akhirnya, ketika saya melihat Zhao Aqiang di samping saya merasa lega. Sebaliknya, saya lebih mengagumi orang kuat seperti Henry. Bersambung.